Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal dan budi yang baik. Salam anak-anakku semuanya, kita berjumpa kembali dengan saya Pak Riantana. Pada saat ini kita akan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6, dan saat ini kita ambil pelajaran yang ketiga, yaitu bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, mari kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan. Bapa Tuhan Allah surgawi, terima kasih atas berkat Tuhan, tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami bersama anak-anak kami berkumpul di tempat ini. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman menjadi bekal dan berita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih, untuk pembelajaran selanjutnya, mari kita bersama-sama kita dasari dengan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita buka ya, kita buka bersama-sama, yaitu 1 Korintus 14 ayat yang 15b sampai 19. Bahwa pembelajaran saat ini yaitu tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Ya, dengan akal budi kita, sebagaimana firman Tuhan tadi di dalam 1 Korintus ayat 14 ayat 15b sampai 19, itu yang pertama adalah menceritakan bahwa Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang Korintus atau jemaat di Korintus, yaitu sebuah kota pelabuhan yang ramai pada masa lalu itu, yaitu yang berpenduduk itu sekitar 600.000 orang. Kota itu berada di negara Yunani dan kota itu sudah runtuh saat ini. Anak-anakku yang terkasih, lalu agar jemaat mengerti, maka Rasul Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditujukan kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, bahwa Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Karena menurut Rasul Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal dan budi, yaitu dengan perasaan, anak-anak. Ya, artinya tidak asal bunyi, tidak asal bernyanyi, tetapi dengan pengucapan, dengan kata-kata yang benar dan menyentuh hati dan perasaan. Maka di sini menurut Rasul Paulus, nyanyian yang menggunakan akal dan budi yang sangat baik akan menolong orang-orang lain yang mendengarkan, ya. Jadi orang yang mendengarkan nyanyian yang merdu dibawakan itu, mereka pun akan tersentuh, ya. Dia akan mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap sesama. Seperti anak-anak kalau menyanyi, ya, menyanyi yang indah, merdu, maka teman-teman kita akan mendengarkannya itu mengerti maksudnya. Itu ya anak-anak yang terkasih ya. Nah, maka di sini sehingga nyanyian dan bernyanyi dalam ibadah, ya, dalam ibadah itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa ada maksudnya, ya. Itu maka kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku yang terkasih, maka di dalam ibadah Kristen, di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita terdapat beberapa jenis pujian atau nyanyian, ya, yaitu berdasarkan iramanya, ya. Kita akan mengetahui bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat, nyanyi kan semangat, tepuk tangan, ya, dan sebagainya. Tetapi juga ada
nyanyian yang dengan perasaan akhirnya menyentuh, nyanyian yang lembut, ya, nyanyian yang lembut dan indah itu akan menyentuh hati kita, ya, rasa kita. Anak-anakku yang terkasih, lalu berdasarkan isi atau pesannya di dalam lagu tadi, kita akan menemukan dalam nyanyian-nyanyian tersebut dalam memuliakan nama Tuhan. Tetapi ada juga yang berisi tentang doa. Jadi nyanyian itu ucapan syukur dengan kegembiraan kita, tetapi nyanyian juga ungkapan syukur dalam doa kita. Anak-anakku yang terkasih, di dalam rangkuman itu nyanyian, ya, kita bernyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau nyanyi asal-asalan, ya, tidak boleh. Jadi kalau bernyanyi di dalam waktu ibadah di gereja, ya bernyanyi anak-anak dengan yang sungguh-sungguh. Maka di sini menyanyi adalah dengan ekspresi. Ya, kalau senang ya kita senang, kalau situasi yang mungkin lembut ya susah, ya dengan raut muka atau rasa kita yang supaya mengena terhadap anak-anak, ya. Anak-anakku yang terkasih, setelah Bapak tadi memberikan penjelasan, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab anak-anak nanti, ya, bisa didiskusikan bersama. Ya, selamat mengerjakan anak-anak, ya. Tuhan memberkati, dan selain itu mari kita tutup dulu dengan doa. Yuk kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas berkat Tuhan, pujian yang Kau ajarkan kepada kami. Berkatilah mulut kami sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan berkati anak-anak Tuhan sehingga anak-anak kami selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih, ya, pesan dari Pak Ri, ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan jangan sampai lupa, ya, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Anak-anak tetap sehat, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.